Kurang dari 3 bulan lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Lantas bagaimana capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 1 dekade menahkodai tanah air? Akan kami ulas selengkapnya untuk Anda dalam Rapor Ekonomi Era Jokowi. Kita lihat di slide yang pertama. Kalau kita lihat data BPS berikut ini melalui berbagai kebijakan racikannya, sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia ini hanya mencapai 4,2%. Angka tersebut jauh di bawah ambisi besar Jokowi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tanah air mencapai 7% dan juga di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Padahal Jokowi pada masa kampanye pemilihan presiden 2014 lalu berjanji untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7% untuk Indonesia. Namun faktanya jauh berbeda. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo 10 tahun dari 2014 hingga 2024, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,2%. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata per kuartal era awal reformasi. Sekitar tahun 2000-an hingga 2014 yaitu 5,34%. Ekonomi Indonesia memang sempat melambung ke level 7,08% secara year on year pada kuartal 2 tahun 2021. Namun, lonjakan pertumbuhan lebih disebabkan oleh basis perhitungan yang sangat rendah pada kuartal 2 2020 yang terkontraksi sebesar 5,32% secara year on year. Dilihat dari grafik ini, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 10 tahun pemerintahan Jokowi bahkan hampir selalu meleset dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah hanya mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi sekali yaitu pada tahun 2022. Bahkan di masa pemerintahan Jokowi, ekonomi Indonesia sempat dibuat babak belur oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi juga di bawah target RPJMN. Misalkan pada dokumen RPJMN disebutkan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 6,5% pada 2023 pada skenario optimis. Sementara skenario moderat di level 5,2%. Kenyataannya, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,05%. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang berhasil atau tidak berhasil mencapai target. Namun terjadi lonjakan inflasi yang menyebabkan melandainya konsumsi masyarakat. Kita lihat di next slide. Ya, pada saat mengawali pemerintahan, Presiden Joko Widodo langsung melakukan gebrakan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi hingga 33,57% pada 14 November 2014. Kenaikan harga BBM pun langsung melambungkan inflasi hingga 1,5% secara bulanan. Sementara pada Desember menyentuh 2,46% secara mantuman. Sementara itu hantaman demi hantaman kenaikan harga sepanjang 2015 hingga 2022 juga membuat daya beli lunglai. Padahal kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga memegang porsi 54 hingga 56% dalam PDB nasional. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi pun rata-rata hanya 3,89%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata historis sebelumnya di angka 5%. Selama 10 tahun berkuasa, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga relatif berhasil menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Hanya saja prestasi itu tercoreng oleh inflasi beras dan isu pelemahan daya beli di akhir masa jabatannya. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, hanya 2 kali realisasi inflasi meleset dari asumsi APBN, yaitu pada 2014 dan 2022. Pada 2 periode itu pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga menyebabkan inflasi melonjak. Di luar itu inflasi selalu melaju di bawah asumsi APBN. Di tahun 2020 kita tahu bahwa saat itu pandemi COVID-19 berkecamuk. Inflasi Indonesia bahkan mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah yaitu 1,68%. Salah satu catatan merah inflasi era Jokowi adalah kenaikan harga pangan utamanya beras. Harga beras melonjak pada akhir 2023 yang diakibatkan oleh fenomena musim kering panjang yang disebabkan oleh El Nino. Fenomena itu membuat sejumlah negara menyetop keran ekspor beras termasuk ke Indonesia. Akibatnya di dalam negeri harga beras naik gila-gilaan. Selain kenaikan harga beras, isu pelemahan daya beli juga mencuat di akhir masa pemerintahan Jokowi.
Sejumlah ekonom menganggap inflasi yang rendah di Indonesia bukan disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam menjaga harga. Melainkan inflasi yang rendah terjadi disebut justru karena permintaan yang turun dipicu pelemahan daya beli masyarakat. Kita ke next slide. Dari segi neraca perdagangan, Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan pada Juli 2024. Artinya surplus tersebut memperpanjang catatan surplus menjadi 51 bulan beruntun. 4 tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia memang konsisten mengalami surplus. Nah, pencapaian demikian patut diapresiasi karena kita tahu menjaga stabilitas ini tidaklah mudah di tengah geopolitik dunia yang sedang bergejolak. Dari sisi ekspor, pemerintahan Jokowi dipergahi dengan booming komoditas yang luar biasa pada tahun 2022 hingga 2023. Ekspor bahkan sempat mencetak rekor berkali-kali setelah perang Rusia-Ukraina meletus dan melambungkan harga pangan dan energi. Tidak heran jika Pak Jokowi dikatakan sebagai raja surplus dagang. Karena di masanya ada momentum durian runtuh dari ekspor komoditas andalan tanah air yang memberikan booster bagi neraca perdagangan. Meski demikian, kualitas perdagangan ini perlu terus dibenahi dan diperkuat karena nilai surplusnya ternyata cenderung relatif menurun. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Dari segi investasi. Investasi di era Presiden Joko Widodo terbilang konsisten, terus mengalami kenaikan. Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2015 hingga 2023, tren realisasi investasi cukup positif. Sebagai catatan, realisasi investasi di Indonesia mencapai 1.418,9 triliun rupiah pada 2023. Sebelumnya, realisasi investasi tembus 1.207,2 triliun rupiah pada 2022 atau masa pemulihan ekonomi. Dan sebesar 901,2 triliun pada 2021, serta 826,3 triliun pada 2020 atau ketika pandemi COVID-19 melanda. Kemudian realisasi pada 2019 mencapai 809,6 triliun rupiah. Kita lihat lagi slide berikutnya. Faktor lain yang menyebabkan ekonomi Indonesia stagnan adalah terjadinya deindustrialisasi dini di Indonesia yang tercermin dari kontribusi sektor manufaktur di Indonesia yang makin lama semakin menurun. Di tengah kinerja investasi yang tadi kita lihat konsisten naik, tapi ternyata faktanya di lapangan industri manufaktur di tanah air malah lesu dan diwarnai banyak PHK. Padahal industri manufaktur merupakan industri yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi Indonesia. Tapi saat ini malah terkontraksi. Dan beberapa ekonom menilai Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur ke PDB RI kalau kita lihat di sini semakin menurun. Dari data BPS, di sini kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2000-an, sektor manufaktur menyumbang sekitar 29% terhadap PDB. Kemudian terus menurun dari awal pemerintahan Presiden Joko Widodo di 21%-an dan kemudian di tahun 2023 terus menurun bahkan di bawah 20% yaitu 18,67%. Penurunan tak terencana ini menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi yang serius. Data terbaru juga menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia jatuh dan terkontraksi ke level 49,3 pada Juli 2024 dan terus memburuk dalam 4 bulan terakhir. Banyak faktor yang menyebabkan melambatnya kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian itu salah satunya karena suku bunga tinggi. Suku bunga tinggi menekan konsumsi dan daya beli jadinya bisnis atau industri dan juga manufaktur tidak berminat untuk berekspansi. Walaupun memang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif di kisaran 5%, namun kondisi sektor manufaktur yang lesu ini menunjukkan adanya permasalahan struktural. Kita lihat di slide berikutnya. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan sebetulnya telah berhasil mencapai 1 digit setelah era reformasi. Jumlah penduduk miskin selama 10 tahun terakhir bahkan turun sekitar 2,2% per tahun. Artinya selama 1 dekade masa pemerintahan Joko Widodo, penduduk miskin di Indonesia ini sudah berkurang sekitar 3,06 juta orang. Berdasarkan data BPS per Maret 2024, angka kemiskinan pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta. Dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,36% atau menurun
dari Maret 2023 yang saat itu mencapai 25,9 juta orang. Pemerintah juga sebetulnya menargetkan pada tahun 2024 ini kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa hilang bahkan hingga 0% di seluruh Indonesia. Akan tetapi mengutip data dari BPS di tahun lalu saja masih ada 1,12% masyarakat kita yang tergolong dalam miskin ekstrim dari total penduduk tanah air. Artinya apa? Sepertinya target 0% tersebut belum tercapai di tahun ini. Dan kalau kita lihat juga dari target pemerintah dalam RPJMN periode 2020 hingga 2024, target angka kemiskinan itu di kisaran 6,5 hingga 7,5%. Kemudian kalau kita lihat juga data terakhir dari Badan Pusat Statistik, di mana angka kemiskinan masih berada di 9,03%, berarti tampaknya target dalam RPJMN tersebut belum tercapai meskipun memang angka kemiskinan terus menurun, setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Nah, meskipun di atas kertas kalau kita lihat di sini jumlah penduduk miskin menurun, namun ketimpangan ekonomi di era Jokowi masih terlihat. Hal ini kita lihat dalam data Gini rasio yang dirilis BPS pada periode yang sama. Rasio Gini Indonesia per Maret 2024 tercatat sebesar 0,379. Ini menandakan masih ada ketimpangan yang lebar antara orang kaya dan miskin di dalam negeri. Sementara jika kita lihat dalam 1 dekade terakhir, tingkat ketimpangan juga mengalami tren penurunan sekitar 0,027 poin. Dari Gini rasio pada Maret 2014 tercatat sebesar 0,406. Masih lebarnya tingkat ketimpangan juga membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rata-rata sebesar 5% tersebut masih dinikmati oleh kalangan kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas menengah ke bawah hanya tumbuh dari sokongan bantuan sosial.